Buat kamu yang lagi nyari HP berchipset Snapdragon dengan harga murah udah berada di video yang tepat. Performa sebuah HP memang sangat dipengaruhi oleh chipset yang digunakannya. Dan chipset Snapdragon besutan Qualcomm adalah salah satu chipset yang terkenal punya kualitas. Baik itu performanya yang bagus maupun tingkat kestabilannya yang tinggi. Meski terkenal dengan kualitasnya yang bagus. Namun merek tersebut juga punya beberapa chipset yang disematkan pada HP-HP murah seperti Snapdragon 680 yang udah banyak tersedia di HP harga 1 hingga 2 jutaan. Maka dari itu di video kali ini STechIn telah rangkum 7 HP Snapdragon termurah yang tersedia di Indonesia. Yang pertama, Redmi 10C. Salah satu HP termurah yang sudah hadirkan Snapdragon 680 tentu adalah Redmi 10C. Mulai dari harga 1 jutaan aja, ponsel ini sanggup berikan performa gahar untuk bermain game maupun multimedia. Chipset tersebut dipadukan dengan 4 GB yang disandingkan dengan storage hingga 128 GB yang juga masih bisa diperluas lagi menggunakan kartu SD hingga 1 TB. Tipe storage yang dimilikinya adalah UFS 2.2, bukan lagi eMMC 5.1, sehingga kinerja baca tulis data seperti menyalin data pun bisa lebih cepat. Pengguna pun disuguhkan dengan kamera utama 50 MP dengan pixel binning yang menyatukan 4 pixel berdekatan menjadi satu, sehingga hasilkan output 12,5 MP yang jernih dan detail. Selain itu, HP ini pun dibekali dengan layar seluas 6,71 inci IPS LCD yang akan membuat penggunanya merasakan sudut pandang yang luas. Redmi 10C merupakan pilihan tepat bagi Anda yang mencari HP dengan price to performance ratio terbaik di harga 1 juta. Namun yang mesti diperhatikan dari HP ini adalah meskipun HP ini support charging 18 watt. Namun charger bawaan pada box pembeliannya hanya 10 watt aja yang mana kinerja ngecasnya sangat lambat. Lalu HP ini juga terasa minim fitur seperti tidak adanya NFC, tidak ada infrared blaster, dan sensor-sensornya kurang lengkap. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang kedua, Realme 9i. HP yang ditenagai oleh Snapdragon 680 ini hadir dalam dua opsi yakni RAM 4GB dan 6GB. Dengan pilihan kapasitas memori internal 64 GB atau 128 GB yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Selain punya performa yang kencang, chipset 6 nanometer tersebut membuat daya tahan Realme 9i menjadi efisien. Untuk dayanya sendiri, Realme 9i dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang sudah mendukung pengisian daya cepat menggunakan teknologi Dart Charge 33 watt yang dapat mengisi daya hingga penuh dalam waktu sekitar 1 jam aja. Kemampuan layar Realme 9i juga cukup baik karena layarnya sudah mendukung refresh rate 90Hz bertampilan ultra smooth display dengan 5 level refresh rate mulai dari 30Hz hingga 90Hz. Layar IPS berukuran 6,6 inci ini akan nyaman untuk mainin game maupun nonton film, apalagi resolusi yang disupportnya pun udah Full HD+. Realme 9i mengusung modul triple camera yang terdiri kamera utama beresolusi 50 MP, kamera makro 2 MP, dan kamera depth 2 MP. Pada bagian depan bisa ditemukan kamera selfie 16 MP yang letaknya ada di sudut kiri layarnya. Namun yang cukup disayangkan adalah tidak adanya lensa ultra wide yang cukup banyak dicari oleh konsumen masa kini. Lalu HP ini juga terbilang minim fitur karena tidak ada NFC dan tidak ada gyroscope hardware yang membuat perekaman videonya juga tidak ada stabilizernya. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang ketiga, Samsung Galaxy A05s. Salah satu rekomendasi HP Snapdragon termurah yang kebetulan harganya 2 jutaan adalah Samsung Galaxy A05s. Yang hadir dengan layar Infinity U berukuran 6,7 inci yang mampu menghasilkan resolusi Full HD+, dan sudah mendukung refresh rate 90Hz. Prosesor Snapdragon 680 yang menjadi sumber tenaga HP Samsung ini mendapatkan dukungan performa dari memori RAM 6GB serta ruang penyimpanan internal berkapasitas 128 GB. Bahkan storage-nya ini juga masih bisa diperluas lagi hingga 1 TB. Sementara kalau dari dayanya sendiri, HP ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang sudah mendukung teknologi fast charging dengan daya pengisian 25 watt.
Pada panel belakang Samsung Galaxy A05s bertengger triple camera dengan konfigurasi kamera utama wide 50 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth 2 megapiksel. Sedangkan untuk keperluan selfie-nya udah hadir kamera depan yang punya resolusi 13 megapiksel. Namun yang cukup disayangkan adalah tidak ada kamera ultra wide. Kekurangan lainnya meliputi tidak punya NFC. Dan tidak ada sensor gyroscope-nya juga, padahal performa HP ini udah terbilang nyaman kalau buat mainin game seperti PUBG Mobile yang butuhin fitur tersebut. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang keempat, Redmi Note 12. Berbeda dengan lainnya yang pakai Snapdragon 680. Redmi Note 12 diperkuat oleh chipset Snapdragon 685 yang akan disempurnakan oleh RAM 4GB, 6GB, atau 8GB yang bisa Anda pilih. Tersedia juga memori internal 128GB hingga 256GB untuk masing-masing varian. Secara tampilan, HP ini juga sangat menarik berkat layarnya yang menggunakan panel AMOLED buatan Samsung yang memiliki ciri khas warna tajam. Berukuran 6,67 inci, layarnya ini sudah mampu menampilkan resolusi Full HD+, dan refresh rate 120Hz. Aktivitas nonton maupun scrolling juga akan terasa nyaman menggunakan HP ini. Redmi Note 12 juga punya kamera yang lengkap. Di bagian belakang ada 3 yang terdiri dari lensa utama 50 megapiksel, lensa ultra wide 8 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Sementara kamera depannya 13 megapiksel yang juga sudah siap mendukung kebutuhan selfie dan video call Anda. Untuk mendukung semuanya, Xiaomi melengkapi HP ini dengan baterai 5000 mAh dengan fast charging 33 watt. Teknologi ini diklaim mampu mengisi daya 50% hanya dalam waktu 20 menit aja. Lalu yang kurang dari HP ini adalah perekaman videonya yang hanya bisa mentok di 1080p 30 fps dan speakernya yang masih mono. Kalau kamu tertarik, link pembelian udah tersedia di deskripsi dan berikut spesifikasi serta harganya. Yang kelima, Vivo Y35. Salah satu jagoan Vivo yang pakai Snapdragon dengan harga termurah adalah Vivo Y35 yang pertama kali meluncur di Indonesia pada pertengahan tahun 2022. HP ini menawarkan keunggulan pada RAM yang dibekali dengan fitur untuk menambah kapasitas ruang RAM secara digital. Vivo Y35 hadir dengan RAM 8GB dengan extended RAM 8GB sehingga total RAM yang dimiliki HP ini menjadi 16GB. Sementara untuk penyimpanan internalnya tersedia ruang seluas 128GB. Pada sisi depan hadir layar IPS LCD berukuran 6,58 inci yang mampu menampilkan visual berkualitas Full HD+. Untuk kebutuhan gaming dan multimedia, layar ini sudah mendukung refresh rate 90Hz untuk tampilan yang mulus dan kinerja yang lancar. Sisi paling menarik dari Vivo Y35 adalah adanya sertifikasi IP54 yang menunjukkan kalau HP ini udah tahan terhadap debu dan percikan air. Kebutuhan fotografi menawarkan triple kamera utama 50 megapiksel ditemani 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth disertai kamera depan beresolusi 16 megapiksel. Lalu untuk kebutuhan daya hadir baterai 5000 mAh dengan teknologi flash charge 44 watt untuk mengisi secara cepat. Namun yang mesti diperhatikan dari HP ini adalah tidak adanya fitur NFC, lalu kamera ultra wide juga absen di HP ini serta speakernya yang masih mono. Berikut ini ringkasan spesifikasi dan harganya. Yang keenam, Vivo Y27s. Vivo Y27s hadir dengan layar IPS LCD 6,64 inci dan resolusi Full HD+. Layar ponsel ini juga didukung refresh rate 90Hz dan tingkat kecerahan 650 nits yang akan membuat pengalaman visual penggunanya menjadi lebih memuaskan. HP ini juga punya ketahanan debu dan percikan air berkat dibekalinya IP54. Sementara itu, HP yang berchipset Snapdragon 680 ini disokong oleh RAM 8GB beserta penyimpanan 128GB berjenis UFS 2.2. Menariknya lagi, HP Vivo terbaru ini juga udah dibekali fitur gyroscope, sehingga pengalaman saat bermain game bisa lebih mengesankan, terutama saat main PUBG Mobile. Kamu juga gak perlu khawatir kalau baterai HP ini habis karena Vivo Y27s dibekali teknologi 44 watt flash charge.
Dengan pengisian berdaya segini, baterai ponsel yang memiliki kapasitas 5000 mAh diklaim bisa terisi sekitar 30% dalam waktu pengisian sekitar 15 menit aja. Namun yang kurang dari HP ini adalah terkait tidak adanya lensa ultrawide, yang mana kamera belakangnya cuma ada 50 megapiksel kamera utama beserta 2 megapiksel depth sensor. Kekurangan lainnya adalah soal speakernya yang masih mono dan desain kamera depannya yang terbilang masih jadul. Berikut spesifikasi dan harganya. Yang ketujuh, iQOO Z7X 5G. iQOO Z7X 5G ditawarkan dengan keunggulan daya dan RAM besar namun dengan harga yang terjangkau. Untuk dayanya, iQOO Z7X 5G hadir dengan kapasitas baterai sebesar 6000 mAh dan didukung teknologi 80 Watt flash charge. Pada dapur pacunya, iQOO Z7X 5G disokong oleh chipset dari Snapdragon 695 5G. Tidak hanya itu, iQOO juga memberikan RAM 8GB yang dapat ditambah 8GB extended RAM untuk mendukung aktivitas sehari-hari dengan mulus dan lancar. Lalu HP ini juga dibekali ruang pendingin 5 layer liquid cooling sehingga mampu menurunkan panas inti CPU hingga 10 derajat Celcius. Layar IPS pada ponsel ini memiliki luas 6,64 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate-nya 120Hz dan ada teknologi eye protection. iQOO Z7X 5G juga menyajikan fitur gaming flagship dari iQOO yaitu motion control. Layar smartphone dapat dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna saat bermain. Namun yang kurang dari HP ini adalah tidak adanya lensa ultrawide dan layarnya yang belum AMOLED serta speakernya yang masih mono. Namun kalau kamu tertarik, ada warna metallic grey dan tropical blue yang dapat dipilih sesuai selera. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Jadi itulah 7 daftar HP berchipset Snapdragon dengan harga termurah di akhir tahun 2023 yang bisa menjadi pilihan buat kamu beli. Ketujuh HP tersebut menawarkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing berdasarkan harga yang diberikan. Jadi kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan budget yang kamu miliki. Kalau kamu tertarik dengan salah satunya, Mimin juga udah cantumin link pembeliannya di kolom deskripsi video ini. Dan kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.